Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar pojok ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali di antara kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka sungguh siksaku amatlah pedih. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau hingga detik ini kita dapat memegang sunnah beliau, dan semoga kita semua dapat istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhirat kelak. Ketahuilah wahai para pendengar sekalian, manusia tahap demi tahap menjalani hidup di dunia ini, dari alam kandung, alam dunia, alam kubur hingga alam akhirat. Tahapan-tahapan tersebut kita jalani hingga kita semua nantinya akan berjumpa yang namanya alam akhirat, yang dimana kita semua akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini, baik itu perbuatan kita yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Maka semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan orang-orang yang sangat sengsara di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah, "Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi." Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari arah tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka mereka berkata, wahai alangkah kiranya tidak diberikan kepada kuku kitab ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui hisab atau perhitungan terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dan seandainya kematian itu adalah kematian total. Maksudnya kematiannya tidak usah dihidupkan kembali. Ma agna anni maliyah. Hartaku juga sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku pun telah lenyap dariku. Dalam ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya ayat ini menggambarkan orang-orang yang sangat sengsara, yaitu manakala mereka diberi catatan amalnya dari arah tangan kirinya, mereka benar-benar sangat menyesal dengan penuh penyesalan, seraya berkata, andainya aku mati dan tidak usah hidup kembali. Maka sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila mendengar ayat ini, maka hati kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergetarlah hati kita, menangislah mata kita, dan keluarlah keringat dingin dari tubuh-tubuh kita. Seolah kita semua menyaksikan peristiwa yang amat dahsyat pada hari itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Dan di antara peristiwa yang akan terjadi di akhir kiamat kelak, yaitu manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan menjadi satu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidaklah orang itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang sangat besar, yauma yakunun nasu lirabbil alamin, yaitu hari tak kala manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatal urata gutlan, yaitu tidak beralaskan kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak berkhitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitu pula kami akan mengulanginya. Manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan menjadi satu, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, antara laki-laki dan perempuan, sebagian mereka memandang sebagian lainnya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din." Pada hari itu lebih dahsyat daripada sekedar memandang sebagian lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pojok ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu laki-laki tidak akan tertarik kepada wanita, begitu sebaliknya. Bahkan seseorang anak bakal lari dari ibu dan bapaknya. Seorang suami akan lari dari istri dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Ingatlah hari tak kala manusia lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni yughnih. Setiap dari mereka memiliki urusan yang sangat menyibukkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat kelak, di antaranya yaitu matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala manusia, sehingga kita semua mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Miqdad Al-Aswad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati min khalqi hatta yakunu minhu kamiqdari mili." Matahari akan didekatkan pada hari kiamat kelak kepada para makhluknya sampai-sampai jarak matahari di atas kepala kita yaitu 1 mil. Fayakunun nasu ala qadari a'malihim fil araqi. Maka manusia mengeluarkan keringat tergantung amalan yang kita perbuat. Faminhum man yakunu ila ka'baih. Di antara mereka ada yang mengeluarkan keringat sampai mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbataih. Di antara mereka ada yang mengeluarkan keringat sampai lututnya. Wa minhum man yakunu ila hukwaihi. Di antara mereka juga ada yang mengeluarkan keringat sampai pinggungnya. Wa minhum man yuljimuhul araku iljaman. Dan di antara mereka ada yang tenggelam oleh keringat-keringat mereka sendiri. Wa asyara Rasulullahi biyadihi ila fihi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan tangannya dan mulutnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Andai kata di antara kita ada yang berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi sedangkan manusia berada pada satu tempat yang sama? Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah
menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, ada beberapa kaidah yang wajib bagi kita untuk mengimaninya dan membenarkan kaidah tersebut. Karena perkara gaib di luar dari jangkauan akal-akal kita, kita tidak mampu mengetahuinya, bahkan menggambarkannya. Begitulah beberapa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir kiamat kelak. Tentunya masih banyak lagi peristiwa yang akan terjadi di akhir kiamat kelak yang akan membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari perkara kesyirikan, kemaksiatan, kezaliman. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya bersama orang-orang soleh. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.